berbicara tentang jati diri atau misi visi SMP 1 Luis Palembang. SMP 1 Luis ini berjiwa Pancasila, cinta tanah air, menjunjung tinggi perbedaan, keberagaman suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Jati diri inilah yang akan diwariskan kepada siswa-siswi SMP 1 Luis. Dengan gazebo di atas pelapikan yang berfungsi untuk pembelajaran siswa di luar kelas, juga berfungsi untuk siswa-siswinya belajar beternak ikan dan mata pelajaran yang lain seperti seni budaya dan biologi. Lokasinya sangat aman dan nyaman, kondusif untuk pembelajaran karena jauh dari kebisingan kendaraan dan keramaian hutan. Area camping ditumbuhi pohonan yang sangat indah. Area bermain untuk siswa-siswi cukup luas dan juga tersedia lapangan voli, lapangan basket, lapangan sepak bola, memiliki aula yang luas yang memadai untuk kegiatan seperti pertemuan orang tua siswa, rapat kegiatan khusus, kemudian kegiatan-kegiatan kerohanian dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Memiliki ruang kelas yang sehat, bersih, nyaman, dan cukup ventilasi. Kami memiliki perpustakaan yang lengkap, juga lab komputer yang cukup memadai yang dapat digunakan untuk melaksanakan UNBK di sekolah sendiri. Inilah guru-guru sangat berpengalaman dan siap untuk mendampingi siswa-siswi generasi milenium sekarang ini. Yang belajar di sini sangat heterogen sehingga mereka dapat belajar menghargai perbedaan satu sama lain. Jika Anda membutuhkan informasi, silakan menghubungi ke alamat. Anak-anak, pada kesempatan penyajian materi wawasan Wiyata Mandala. Kelihatannya kalimat itu agak jarang kita dengar untuk anak-anak. Maka saya artikan sesaat lah dari kata per kata. Wawasan adalah cara pandang, cara melihat, cara berpikir. Wiyata adalah sekolah. Mandala adalah menghormati dan bertanggung jawab. Jadi Wiyata Mandala dapat kita artikan sebagai cara pandang kita, cara pikir kita terhadap sekolah sebagai lingkungan untuk pengembangan kepribadian dan pendidikan serta pengajaran. Dari sekolah itu
Kita sendiri yang akan kita pandang adalah sekolah. Sekolah itu apa? Sekolah itu merupakan suatu lembaga formal untuk melakukan atau peningkatan dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Pasti punya tujuan. Di antaranya adalah untuk mengembangkan intelektual pengetahuan, meningkatkan keterampilan, meningkatkan rasa hormat sesama, meningkatkan toleransi kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, juga toleransi untuk serta untuk meningkatkan kemampuan untuk melihat atau mempersiapkan masa depan kita. Dari kita belajar ini, apa manfaat dan tujuan daripada mempelajari wawasan Wiyata Mandala? Manfaatnya ya kita mengenal, mengetahui, memahami, serta nantinya bisa memanfaatkan daripada kegiatan itu. Adapun tujuannya, jelas dari hal itu adalah bertujuan agar Anda bisa memanfaatkan sekolah ini untuk kegiatan menimba ilmu Anda. Ya, juga kecuali itu kita akan melibatkan tanggung jawab kita untuk mencapai cita-cita itu. Jadi benar-benar wawasan Wiyata Mandala itu kalau kita umpamakan sebagai kita mengenal orang tua, kalau kita tidak mencintai orang tua, kita tidak mengenal orang tua, maka kita tidak bisa memahami kehendak itu. Setelah kita memahami apa tujuannya, saya bisa memanfaatkan keluarga itu sebagai tempat kita yang hidup dengan tenang, dengan damai, dan dengan nyaman. Ya, dengan nyaman. Sehingga kita senang di rumah, malah bisa kadang-kadang kita tahan di rumah. Sehingga sasaran kita itu sama dengan sasaran Wiyata Mandala di sekolah. Kita menjadi senang belajar di sekolah, tujuan kita tercapai dalam kebersamaan kita bersama teman-temannya. Adapun ruang lingkup wawasan Wiyata Mandala kami golongkan ada dua, yaitu lingkungan fisik meliputi gedung dan lingkungannya. Di SMP Santo Louis terdapat 7 gedung ruang sekolah, ruang kelas, 1 ruang laboratorium, 1 ruang perpustakaan, 1 ruang UKS, 1 ruang BP, ada ruang guru, ada semua halaman ada, tempatnya rindang sekali, ada pohon-pohonan yang sangat baik. Tidak lupa juga ada 1 ruang aula yang sekaligus untuk tempat peribadatan, dan kita sudah bisa membawa masyarakat juga beribadat di sini, terutama untuk orang yang atau anak-anak atau orang tua masyarakat yang beragama Katolik. Ini salah satu tindak lanjut daripada wawasan tadi, kita kerjasama dengan masyarakat di sekitar. Kemudian kalau Anda ingin mengetahui secara letterlek nanti seperti apa, nanti kami sajikan videonya. Nah, kemudian pada lingkungan fisik, lingkungan non fisik terdiri dari kepala sekolah yang tugasnya meliputi penanggung jawab utama kepala sekolah yang merencanakan segalanya, yang ingin mengorganisasi kegiatan itu sehingga sekolah akan berjalan baik. Juga kepala sekolah bekerja sama dengan masyarakat dalam rangka peran serta masyarakat terhadap pendidikan, kemajuan pendidikan. Karena pendidikan itu ada 3, berpusat di sekolah, berpusat di lingkungan, berpusat di sekolahan sendiri. Nah sekarang juga para gurunya sudah memenuhi semua dengan pendidikan-pendidikan yang memenuhi kriteria untuk mengajar, syarat untuk mengajar, punya SIM untuk mengajar. Dan tugasnya ya merencanakan, membimbing, mengajar Anda, yang bukan hanya mengajar, ya terutama adalah bimbingan. Dan itu sudah diyakini,
semuanya, melakukan dengan baik. Yang berikutnya adalah tugas atau peran daripada guru BK anak-anak. Guru BK bukan menjadi hakim. Guru BK itu akan membimbing Anda. Kalau Anda punya masalah, bisa komunikasi dengan guru BK. Nanti akan diberikan oleh Bapak Lukas Sesta. Kemudian perpustakaan sudah memenuhi. Perpustakaan itu sudah ada. Tugas-tugas murid adalah belajar, bertanggung jawab, ikut membangun sekolah. Nantinya Anda juga dapat membaca dari PowerPoint yang ada. Berikutnya bahwa peran siswa. Tadi peran kepala sekolah dan sebagainya, sekarang peran siswa apa? Coba. 1. Siswa belajar dengan tekun, dengan baik, dengan senang. Siswa melakukan tata tertib sekolah, tata tertib apa saja dari pakaian dan sebagainya, yang nantinya juga akan diberikan tentang tata tertib tersendiri. Santun terhadap warga sekolah, terhadap sesama teman dengan guru, teman dengan kepala sekolah, dengan tenaga-tenaga yang lain. Juga peran sekolah dalam rangka ketahanan sekolah harus ikut menjaga keterlangsungan pendidikan ini dengan tidak melibatkan hal-hal yang tidak baik. Benar-benar melakukan kegiatan sekolah sebagai tempat menata hidup Anda. Berikutnya juga dari siswa itu sendiri harus menjunjung tinggi nama sekolah. Oleh sebab itu, untuk selanjutnya kami pesankan kepada Anda, 1. Belajarlah dengan baik, karena kesempatan tidak akan berulang. Dengan sekolah ini, saya mengucapkan atau semua Bapak Guru, selamat datang di sekolah ini. Itu Pak Guru pesankan kepada Anda, pergunakan sekolah ini untuk belajar lebih baik dan lebih menyenangkan. Tanamkanlah rasa sosial dengan teman, bekerjalah dengan sama-sama teman yang baik. Jangan lupa juga bukan hanya sekolah saja sebagai pusat pendidikan. Berikutnya juga berbuatlah santun, junjung tinggi sekolah ini sampai kapanpun, bukan hanya sekarang saja. Selamat bergabung di SMP Santo Louis.